Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan salah satu video dari channel Eva Privat. Benar, kali ini kita akan membahas soal TIU terkait tentang konsep jarak, kecepatan dan waktu, tapi tanpa rumus, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini tanpa rumus. Bagaimana caranya menyelesaikan konsep jarak, kecepatan dan waktu tanpa rumus? Itu kita melihat lagi video kita sebelumnya terkait dengan perbandingan senilai ya, perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan senilai itu sedikit mereview. Yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu kalau yang satu membesar yang lain juga membesar. Kalau yang perbandingan terbalik itu yang satu membesar yang satunya lagi berkurang. Khusus untuk jarak, kecepatan dan waktu itu adalah perbandingan terbalik atau tidak senilai, yang satu membesar yang satu mengecil ya. Langsung saja kita cek soal nomor 1. Mobil sedan A bergerak dari kota A menuju kota B. Jika mobil sedan bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, waktu tempuhnya adalah 90 menit. Nah, berapa kecepatan mobil sedan jika ingin menempuh kota A dalam waktu 60 menit? Jadi ini dia maunya lebih cepat ya, dari 90 menit menjadi 60 menit. Kita tulis saja dulu ya. Ini penjelasannya diketahui di soalnya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, waktu tempuhnya itu adalah 90 menit. Nah, sekarang kalau dia ingin menempuh dalam waktu 60 menit saja, berapa kecepatannya ya? Sebut saja X dulu simbolnya gitu ya. Ini kita lihat kan, dari 90 menit jadi 60 menit, ini kan berkurang ini. Supaya lebih cepat waktunya, kita akan tahu sederhananya, maka ini kecepatannya harus menjadi lebih besar ya, atau positif ini. Ini yang satu positif, yang satu negatif. Ini kan perbandingan tak senilai ya. Ini review perbandingan ya, perbandingan. Ini sering saya sebut, kalau perbandingan tak senilai itu solusinya adalah kali lurus. Kalau perbandingan ini ya, ini tak pisahin kayak gini. Kalau perbandingan senilai, maka solusinya adalah kali silang ya. Yang dimaksud dengan kali lurus itu yang ini, kali lurus ini ke sini kali ya, kali yang ini juga kali. Nah, seperti itu ya. Kalau kasih silang ya sebaliknya ya, ke bawah. Nah, sekarang kalau kita kali lurus, ini 40 dikali dengan 90, ini kan sama dengan X kali 60 atau 60 X ya. Ini bisa dicoret, yang sisa adalah 40 kali 9 360, itu sama dengan 6X, sehingga X itu adalah 360 bagi 6, sederhana saja ya, 60 km per jam ya. Jadi jawabannya adalah bagian D ya, seperti itu ya. Kalau kali silang ya, kalau A jadi B kemudian C jadi D, kali silang itu kayak gini. Ini maksudnya kali silang ya, ini kali silang seperti itu ya, seperti itu. Jadi betul-betul tanpa rumus, teman-teman ya. Oke, selanjutnya pada pukul 10.00 seorang pengusaha mengendarai mobil berangkat dari Bandung ke Surabaya dengan kecepatan 75 km per jam untuk mengikuti rapat pada pukul 20.00 di hari yang sama. Ternyata dia terlambat 2 jam dari jadwal rapat ya. Jika ingin tiba sesuai dengan jadwal, berapakah penambahan kecepatan mobil yang harus dilakukan pengendara itu atau pengusaha tersebut ya. Jadi ini sederhana juga ini, 75 km per jam Bandung Surabaya ditempuh dalam waktu, ini kan diinformasikan dia maunya rapat jam 20.00 ya. Kemudian jadi selisihnya dari 10.00 ke 20.00 kan sudah 10 jam.
kemudian terlambat 2 jam, berarti dia tibanya pukul 22.00. Tiba 22.00, yang artinya dia menempuh perjalanan selama 12 jam. Sederhana seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, jika ingin tiba sesuai jadwal rapat kan selisihnya 10 jam. Dari jam 10.00 ke 20.00 kan 10 jam. 10 jam. Pertanyaannya, berapa penambahan kecepatannya? Berarti misalnya kita harus cari kecepatannya dulu. Ya, ini sama seperti yang sebelumnya. Dari 12 ke 10 kan berkurang. Berarti 75 ke X itu pasti bertambah gitu. Ini juga kali lurus ya. Berarti 75 kali 12 sama dengan X kali 10 atau 10 X ya. Ini diselesaikan saja, diselesaikan secara baik-baik ya. 75 kali 12 berarti ini bisa dicoret-coret ya. Ini coret dengan yang ini, sisa 1,2 gitu ya. Nah, ada 75 dikali dengan 1,2 berarti X sama dengan 75 kali 1,2 itu sama dengan 75 kali 1,2 itu adalah 90 ya. 90 kilo. Sorry, saya perbaiki dulu jadi pen. Itu adalah 90 km per jam ya, 90 km per jam. Nah, tapi ini kemarin saya agak keliru membuat pilihan jawabannya ya. Nah, sekarang dari 75 ke 90 itu selisihnya adalah penambahannya. Jadi penambahannya adalah penambahan kecepatannya itu adalah 90 dikurangi dengan 75 sama dengan 15 km per jam ya. Mohon maaf, ini kemarin keliru pada saat saya membuat soalnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah 15 km per jam ya. Kita akan tambah aja di sini nih, F 15 km per jam ya. Oke, mohon maaf teman-teman sekali lagi ya. Yang jelas teman-teman sudah mengerti langkah-langkahnya gitu. Kita coba ke soal nomor ketiga ya. Fakih setiap hari bersepeda menuju sekolah dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam dan tiba setelah menempuh perjalanan selama 1/5 jam ya. Jadi ini informasi pertama. Teman-teman kalau mau mencoba mengerjakan setelah sudah ada 2 contoh soalnya, bisa di pause dulu videonya ya, baru dilanjutkan gitu ya. Untuk teman-teman juga yang baru pertama kali menemukan video dari channel EVA Privat, dipersilakan untuk melakukan like, subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya. Oke, nanti sekarang 25 km per jam itu ternyata menghabiskan waktu 1/5 jam ya. Jika suatu hari Fakih bersepeda lebih cepat dengan kecepatan 30 km per jam, berapakah selisih waktu yang telah dibuat oleh Fakih? Oke, baik, ini di sini X ya, X jam misalkan ya. Nah, sekarang dari 25 ke 30 itu kan bertambah. Berarti pasti ini berkurang ya. Berkurang. Karena kecepatannya lebih besar, maka pasti lebih cepat tibanya gitu. Nah, kita kali silangan saja ini. 25 dikali dengan 1/5 sama dengan 30 dikali dengan X ya. Ini bisa dicoret. Nah, berarti 5 sama dengan 30 X. Kalau begitu X sama dengan 5/30 ya, 30 ya. Berarti kalau kita sederhanakan 1/6 jam. 1/6 jam ini sama dengan 60/6 ya. Berapa menit? Karena di soalnya minta menit ya. Berarti 10 menit ya, 10 menit. Tapi hati-hati teman-teman, bukan 10, bukan jawabannya ya, karena yang diminta adalah selisih waktu ya. Selisih waktu. Nah, selisih waktunya berapa? Kita harus lihat kalau yang awalnya 1/5 jam ini berapa detik, berapa menit. 1/5 jam itu kan 60/5 ya, 12 menit. Nah, selisihnya dari 12 menit ke 10 ya, jawabannya adalah selisih, saya tulis saja selisih supaya lebih jelas ya. 12 dikurang 10 sama dengan 12
menit. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A, teman-teman ya. Selamat buat teman-teman yang benar ya. Teman-teman yang subscribe dan like serta klik tombol lonceng untuk channel Eva Privat, semoga lolos tes CPNS atau P3K atau Sekolah Kedinasan tahun 2023. Amin. Nah, selanjutnya, dalam sebuah perlombaan mobil A dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 90 km per jam ya. Sedangkan mobil B dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 120 km per jam. Nah, mobil B lebih cepat ya. Jika mobil A dan mobil B melaju pada lintasan yang sama, berapakah perbandingan waktu finish kedua mobil? Ya. Perbandingan waktu finish ya. Kalau kita sederhanakan saja ini ya, sederhana saja sebenarnya ini. Cari jawaban yang salah lebih dulu ya. Kita coret dulu jawaban yang salah. Ini kan mobil A lebih lambat, berarti pasti lebih lama dia, berarti pasti lebih besar gitu ya, lebih besar jawabannya, lebih besar mobil A dibanding mobil B. Nah, berarti kalau ada yang lebih kecil di atas dibanding bawahnya, berarti pasti salah. Nah, dalam hal ini ada ini 3 dengan 4, 3 banding 4 kan salah jelas nih ya. Ini juga salah karena 1 banding 2, 1 banding 3 ini salah juga ini ya. Nah, pilihan jawaban kita adalah 4 banding 3 atau 3 banding 1 ya. Nah, boleh pakai cara yang tadi juga gitu ya, atau boleh juga langsung sebenarnya membandingkan gitu ya. Nah, ini kalau waktunya ya, kalau 90 km per jam, sebut saja itu untuk mobil A. Kalau 120 km per jam itu mobil B ya, dikali lurus aja lagi ya. 90A sama dengan 120 B. Kalau A bagi B, karena diminta A bagi B, maka 120 per 90 sama-sama bagi 30, berarti 4 per 3 ya. Jawaban yang benar adalah bagian A gitu ya. Nah, ini mungkin soal terakhir ini untuk kali ini. Jarak kota A dan B 120 km. Ini perbandingan kuantitatif ya. Jika X lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam, Y adalah waktu tempuh A ke B dengan kecepatan 30 meter per second, maka jawaban yang benar adalah, nah ini mudah ini, tidak perlu perhatikan yang ini karena kita tidak pakai rumus ya. Tagline-nya tadi tanpa rumus. Nah, sekarang 75 km per jam itu ditempuh dalam waktu X. Nah, kalau 30 meter per second ya, itu ditempuh dalam waktu Y. Oh, ini soalnya agak berbeda ya. Ini soalnya adalah ada 75 km per jam, ada 30 meter per second, satuannya beda gitu, satuannya beda. Nah, ini harus dikonversi dulu ini. 75 itu kalau 75 itu sekitar 20-an lebih ya. Enggak sampai 30 ya. Berarti anggaplah 20 berapa ya? Kita ambil angka pastinya saja ya. 75 km per jam itu sama dengan 27. Ini saya hapus perbandingan yang ini ya. Itu sama dengan 27. Pakai pulpen dulu. Ini saya pakai, kalau 75 km per jam itu sama dengan 27 ya. 27 meter per second itu sama dengan X. Kalau 30 meter per second itu sama dengan Y ya. Ini kalau 27 ke 30 kan bertambah ya. Kalau dia tambah cepat, maka dia harusnya waktunya menjadi lebih kecil gitu ya. Berarti dari informasi ini kelihatannya X berkurang jadi Y. Berarti informasinya X lebih besar daripada Y ya, seperti itu ya. Jawaban yang benar itu adalah bagian D. Tapi yang penting dari informasi ini sebenarnya adalah bagaimana mengkonversi dari 75 km
per jam ya menjadi meter per second ya. Itu sama dengan 75 km ke meter kan kali 1000 dibagi dengan 3600 ya. Seperti itu. Ini dapat 27 meter per second ya. Oke, baik, demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya sudah menonton video dari EVA Channel. Sebagai bentuk dukungan agar kami bisa membuat video-video bermanfaat berikutnya, teman-teman dipersilakan untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.